Sebagai pemateri pertama, saya Agustina Matantang sebagai pemateri kedua, saya Beni Handayani sebagai pemateri ketiga, dan saya Arifia Salsabila sebagai pemateri keempat. Untuk tahu tentang materinya, mari saksikan video ini. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kloroplas. Mungkin kata kloroplas ini bukan kata yang asing lagi kan? Jadi apa sih itu kloroplas? Kloroplas adalah organel plastida yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Apa sih itu ciri-ciri dari kloroplas? Yang pertama itu, dia itu berbentuk lensa, kemudian berukuran kecil seperti mitokondria. Pada kondisi cahaya tertentu, kloroplas dapat bergerak di dalam sel. Permukaannya untuk menangkap lebih banyak cahaya pada kondisi cahaya yang lebih sedikit. Lalu berperan sebagai organel untuk menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Kemudian kloroplas mempunyai sistem genetik yang semi otonom seperti pada mitokondria. Kemudian materi genetiknya juga direplikasi selama pembelahan sel, dan kloroplas dapat memperbanyak diri dengan memisahkan diri secara bebas dari pembelahan intisari. teman, di sini kami memaparkan gambar dari struktur kloroplas, di mana di bagian ini merupakan membran luar, membran dalam, granum, tilakoid, serta stroma. Bagian-bagian pada kloroplas. Yang pertama ada membran luar, yaitu bersifat sangat permeable yang berguna untuk melewatkan molekul-molekul berukuran sangat kecil. Selanjutnya membran dalam, yaitu bersifat permeable serta merupakan tempat protein transfer melekat. Selanjutnya stroma. Stroma merupakan bahan dasar atau matriks kloroplas tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpulkan hasil fotosintesis dalam bentuk pati atau amilus. Selanjutnya granum. Granum merupakan sistem membran yang berujung buntu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang pada fotosintesis. Selanjutnya tilakoid, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Pada dasarnya, fotosintesis seperti juga reaksi pada mitokondria merupakan pembentukan ATP dan melibatkan transport hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokrom. Perbedaannya adalah fotosintesis menggunakan cahaya sebagai sumber energi dan bukan substrat kimia. Fotosintesis menggunakan CO2 dan air dan menghasilkan hidrogen serta karbohidrat. Kloroplas juga mengandung dan menghasilkan pigmen hijau klorofil. Pigmen digunakan dalam fotosintesis untuk menghasilkan gula atau karbohidrat. Baik, di sini ada kloroplas dan mitokondria. Di kloroplas terdapat membran tikaloid, sedangkan di mitokondria tidak terdapat. Dan membran ini memainkan peran yang sama dengan membran sebelah dalam mitokondria, tempat terjadinya mekanisme transfer elektron. Membran tikaloid fungsinya ekuivalen dengan membran sebelah dalam mitokondria atau sebagai tempat menghasilkan energi. Di sini ada genom kloroplas. Kloroplas mempunyai sistem genetik sendiri, diyakini berasal dari fotosintesis bakteria. Berupa molekul DNA membentuk lingkaran atau sama dengan pada mitokondria. Dalam satu organel bisa terdapat lebih dari satu kopi atau multiple copies. Baik, di kloroplas itu terdapat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah peran pembentukan karbohidrat dan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O pada kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati, amilium atau tepung. Secara garis besar, reaksi
digunakan untuk pembentukan